Perdebatan tentang Trinitas seringkali gagal bukan karena kurangnya ayat, tetapi karena kesalahan dalam memahami kategori berpikir. Banyak orang mencoba menilai konsep ilahi dengan logika matematika sederhana, seolah-olah bisa direduksi menjadi hitungan 1, 2, atau 3. Padahal dalam teologi Kristen, pembahasan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah dimaksudkan sebagai persoalan aritmatika, melainkan sebagai misteri kesatuan dalam keberadaan ilahi. Disinilah pentingnya membedakan antara bahasa iman dan bahasa debat, karena tanpa itu, kesimpulan yang dihasilkan bisa melenceng jauh dari maksud Alkitab itu sendiri. Ya, apakah Abang Islam atau Kristen, Bang? Kalau dari namanya Kristen. Saya Kristen. Baik, dari namanya kelihatan ya, kolam Siloam. Abang tahu nggak apa Siloam itu? Oke, ini Oh ya, silakan. ya, Lanjut aja. itu Silakan. kolam. Ya, silakan lanjut. Oke. Saya sebenarnya nggak mengatakan Bang Edis sesat. Hanya saja ada kata-kata yang kurang tepat ya. Waktu Bang Edis pernah bicara tentang Trinitas dengan seorang viewer Bang Edis, dan Bang Edis di situ yang saya lihat itu seperti nge-framing bahwa kalau Yesus Tuhan, Allah Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada Bapa Tuhan. Seperti itu kalau nggak salah ya. Tapi saya di situ bukan mau menekankan Bang Edi sesat, tapi mungkin kurang tepat kalau pertanyaannya jadi Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada 3 Tuhan. Itu kurang tepat sebenarnya pertanyaan ke arah orang itu. Itu kan menjadikan setiap orang yang mendengar jadi salah mengartikan gitu loh, maksud saya gitu. Mungkin boleh nggak kalau saya dengar lagi gitu loh pernyataan Bang Edis. Baik. Jadi begini, Bang. Jadi pertama-tama Terima kasih. kita ini harus mengakui bahwa di situ memang ada 3, Bang. Banyak orang dia tidak mengakui bahwa di situ ada 3. Pokoknya di situ ada 1. Bang, di situ jelas-jelas ada 3. Oke. Ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya kan? Yang ketiganya adalah 1. Jadi begini, Bang, Yesus adalah Tuhan. Bapa di sorga adalah Tuhan atau Tuan. Roh Kudus juga adalah Tuhan atau Tuan. Nah, di situ, Bang, kalau kita hitung, memang di situ memang ada 3 Tuan di situ. Tetapi yang Yesus dan Roh Kudus itu datangnya daripada Bapa di surga. Jadi Injil itu berbicara seperti ini loh, Pak. Gini. Injil itu berbicara untuk supaya jangan ada ilah asing. Saya bacakan ya. Atau abang tentu udah tahu lah ayat itu. Bahkan dikatakan begini, jangan ada padamu Allah asing. Ya, di hadapanku. Nggak boleh ada. Maksudnya jangan ada otoritas yang asing selain daripada Bapa di surga, selain daripada YHWH itu, Yehova itu. Nah, sekarang, Bang, kita tahu persis bahwa Yesus datangnya dari Bapa di surga. Apakah Yesus merupakan sosok yang datang di luar dari Bapa di surga? Kan tidak. Roh Kudus juga datang daripada Bapa di surga. Jadi, sekalipun di situ memang ada 3, tetapi ketiganya itu adalah 1. Jadi ketika kita melakukan perbaktian kepada Yesus, ketika kita melakukan penyembahan, atau ketika kita melakukan yang namanya avodah kepada Yesus, ingat, Yesus bukan Tuhan yang asing seperti Baal, kemudian seperti Molok. Bukan, tetapi Yesus adalah Allah atau Tuhan, ya, ataupun Tuhan yang datangnya dari Bapa di surga. Oke. Nah, cuman ini memang bahasa-bahasa seperti ini memang bahasa-bahasa perdebatan, Bang. Ini sebenarnya sudah saya balikkan kepada mereka. Begitu. Jangan dengar dari pihak yang satu saja, tapi balikannya juga harus ada. Karena begini, Bang, Don Ditan dan teman-teman itu sering membahas hal seperti itu. Ditanya, Yesus Tuhan? Iya. Berarti Yesus Tuhan. Berapa sosok? 1.
Bapa di surga Tuhan, berapa sosok? Satu. Roh Kudus Tuhan, berapa sosok di situ? Satu. 1+1+1 berapa? 1. Iya, itu kalau dalam bahasa kita ngerti bang, ngerti kita maksudnya. Cuman di dalam bahasa-bahasa perdebatan, itu terkadang-kadang kita itu harus menggunakan metode-metode berpikir mereka untuk kepada diri mereka sendiri. Makanya semua pernyataan-pernyataan saya itu dalam ranah perdebatan. Jadi kalau mereka punya pikiran seperti itu, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa di surga Tuhan, berarti ada 3 di situ Tuhan. Oke, 3 di situ Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus datangnya daripada Bapa di surga. Ya, jadi bukan Tuhan asing seperti Molok, seperti Baal, bahkan seperti Allah Tuhan mereka. Ya. Nah, sekarang kita balikan metode itu. Cuman begini, Bang, dengar sampai habis. Ilmu mereka itu, jurus mereka itu harus kita balikin ke mereka. Nah, di sini Abang nonton nggak waktu saya balikin itu ke mereka? Contoh. Allah Rob nggak? Iya, Rob. Suaminya Zulaika Rob nggak? Rob. Ada berapa Rob? 1. Nah, itu kan sama, Bang, sama. Gitu loh. Jadi nggak usah munafik gitu loh. Kalau Anda hanya ingin membuktikan bahwa di situ ada 3 Tuhan, saya juga bisa membuktikan dari dalam Quranmu di situ ada 2 Rob. Makanya kamu pun kalau kamu mau bilang kepada saya makan gorengan mengaku 1, kamu makan gorengan 2 juga ngaku 1. Seperti itu. Jadi Bang, ranahnya itu adalah ranah perdebatan. Kita harus bisa membedakan, Bang. Kalau di internal kita, itu internal kita. Karena kita memahami itu. Seperti itu. Kita paham itu. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan berarti kita ini mengabdi kepada banyak Tuhan. Kita mengabdi kepada Bapa di surga. Bagaimana cara mengabdi kepada Bapa di surga? Iya, dengan cara menaati perintahnya. Perintah Bapa di surga apa? Untuk mengabdi kepada Yesus. Bapa di surga memerintahkan supaya setiap orang tunduk takluk kepada anaknya. Jadi ketaklukan ketundukan kita kepada Yesus itu adalah perintah Bapa di surga. Makanya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Begitu. Jadi kita tidak berbicara di sini mengenai kita melakukan suatu kalau dalam bahasa Ibrani itu avodah zarah. Ya, melakukan sebuah penyembahan ilah asing, perbaktian kepada ilah asing, tidak. Seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu metode mereka, makanya saya balikin. Dan itu kalau Abang sering nonton channel saya, sering itu saya lakukan kepada mereka. Contoh, saya tanya kepada mereka, Allah Rob? Iya. Muhammad Rob? Iya. Ada berapa Rob? Abang tonton ini. Nih. Itu sama Bang. Kita jangan maunya itu Anda nanya doang gitu loh. Anda ditanya balik dengan pertanyaan yang sama dan kesimpulan yang sama, Anda ngaku nggak? Nih, saya kasih tunjuk. Itu semua dalam ranah atau konteks pemikiran mereka, Bang. Mereka kan sering bilang begitu, makan gorengan 3 ngaku 1. Nih, saya kasih videonya Bang ya. Nih, saya balikin. Nih, saya balikin kamera saya ya. Nih, Bang. Nih. Makan gorengan 2 ngaku 1. Jadi kalau mereka bilang begitu, kan mereka itu bilang begitu, Bang. Nih, saya kasih contoh. Kalau Abang nanti berdebat sama mereka, pasti Abang ditanyain begini. Biar Anda saya kasih ini nih, sebentar ya. Saya kasih contoh-contohnya. Saya mau berlaku dulu seperti mereka berdebat ya, Bang ya. Saya kasih contoh-contohnya dulu, Bang. Apa ya, Bang ya?
Mana sih ini gambar-gambarnya ini? Oh ini dia. Oke. Sabar ya. Aduh, masih lama ini. Ya, seperti itulah. Kalau ini nanti saya kasih contoh-contoh. Mereka itu biasanya berargumen begini, Bang. Apa ya? Saya kasih argumen inilah, 3 inilah. Nih, kalau Anda berdebat sama mereka ini kayak gini modelnya, Bang. Oke. Ini apel. Ini apel. Ini apel. Ada berapa apel? 3. Oke. Ini Yesus, Tuhan, betul? Ya. Oke. Benar. Ini Bapa di sorga, Tuhan, betul? Betul. Ini Roh Kudus, Tuhan, betul? Ada berapa Tuhan? Betul. Ada berapa Tuhan? 3. 3. 3 kita ikutin, Bang, 3 begitu. Karena kalau memang 3 di situ, 3 begitu. Cuman banyak mereka itu kalau dibalikin ke mereka, nanti mereka juga sama. Ini Muhammad, Rob ya, ya. Allah, Rob, ya. 1 Rob tambah 1 Rob berapa? 1 juga mereka nanti ngomongnya, Bang. Jadi nggak usah munafik gitu loh. Jurus-jurus kayak begitu itu sudah saya patahkan dari lama. Sudah saya patahkan. Begitu. Ya. Jadi kalau misalnya Dondita dan kawan-kawan ya menggunakan ilmu-ilmu seperti itu, udah saya kasih tahu cara ngelawannya gimana. Karena mereka kalau kita katakan 1, mereka nggak akan mau. Kamu nggak bisa ngitung kamu. Ada 1 apel. Terus ambil 1 apel lagi, 2. Ambil 1 apel lagi. Ada berapa apel di situ? 3 apel. Ketiga-tiganya apel? Ya. Berarti ada berapa apel? 1. Tapi gini, Bang, saya itu mengeluarkan statement-statement itu bukan sembarangan, Bang. Itu karena saya itu sudah bertempur dengan mereka 13 tahun di medan perang. Jadi banyak orang yang belum pernah bertempur ke medan perang. Berapa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jawabnya mereka bukan gitu, Bang. Kita ikutin aja mau mereka 3 di situ. Cuman dibalikin juga ke mereka. Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Ada berapa Rob? 1. Makan gorengan 2 ngaku 1. Udah balikin itu aja sama. Seperti itu. Oke. Oke, paham ya, Bang ya? Terakhir saya Jangan. Saya penasaran sih, soalnya kan Bang Edis kan sempat bilang tentang Tritunggal tadi ya. Saya mau tanya nih, Bang Edis percaya nggak dengan Trinitas? Maksudnya Baik. Trinitas dalam arti bukan konsep teologi yang dirumuskan Tertullian tadi ya? Nah, Trinitas dalam Bapa. ini baru pertanyaan bagus. Baik, Bang, kalau ada orang yang bisa menunjukkan saya ngomong, saya tidak percaya kepada Bapa, Firman, dan Roh Kudus, saya bersumpah, Bang, saya tutup channel saya ini, Bang. Ya, saya tutup. Coba, semua kalian dengan keahlian kalian mengedit-edit, coba putar video saya di mana saya mengeluarkan pernyataan saya tidak percaya kepada Bapa di surga, tidak percaya kepada Putra atau Firman, dan tidak percaya kepada Roh Kudus. Kalau ada, Bang, bukan cuma lompat dari Monas saya, Bang. Terjun dari saya, Bang. Air Niagara. Nggak pernah saya ngomong gitu, Bang. Yang saya tidak percayai adalah konsep-konsep Tritunggal yang sudah dijelaskan oleh orang yang maha tahu yang sudah pernah ke surga. Gitu loh, Bang. Tritunggal itu berbicara apa sih? Tritunggal itu berbicara tentang adanya 3 yang 1. Kita mempercayai ada Bapa, Firman, dan Roh Kudusnya. Yang ketiganya itu adalah 1. Itu Tritunggal versi Alkitab. Tetapi jangan salah, Bang, ada Tritunggal versi lain. Tritunggal yang sudah dijelaskan oleh orang yang maha tahu.
Begitu. Oke. Padahal kan di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan, tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak. Tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Dan orang yang anak itu berkenan menyatakan kepadanya. Apakah dia mengklaim bahwa Yesus telah berkenan menyatakan kepadanya tentang siapa anak dan siapa Bapa itu? Gitu. Urusan kita sebagai umat Tuhan Yesus adalah supaya kita hidup saling mengasihi dan kita melakukan apa yang disuruhkan. Bukan urusan kita, Bang, tentang hal-hal surga. Karena bukan urusan kita. Yang terpenting fokus kita itu, Bang. Seperti seorang majikan, Bang. Kalau kita kerja di satu perusahaan, urusan kita adalah melakukan tugas-tugas yang disuruh. Kita udah dikasih list nih. Kamu jam sekian buka pintu, jam sekian nyalakan lampu, itu urusan kita. Kita kerjain ini. Mengenai bos kita, dia itu kalau tidur jam berapa, bajunya terbuat dari apa, esensinya, ya, kemudian ininya, hakikatnya apa, dia itu tubuhnya hakikat terbuat dari apa, apakah 100% terbuat dari kalsium ataukah karbon monoksida, bukan urusan kita itu. Bukan urusan kita. Sekarang ini banyak orang jadi sok tahu, Bang. Begitu loh. Sama seperti di tetangga-tetangga sebelah, Bang. Mereka tidak pernah berhenti, tidak pernah finish dalam perkara apakah Allah itu duduk di arsinya atau tidak. Ya, sampai hari ini berdebat itu, Bang. Orang-orang Wahabi dengan orang-orang sekte lain itu berdebat. Apakah Allah duduk di arsnya? Iya, betul-betul duduk di singgasananya. Berarti Allah lebih kecil daripada tempat. Jangan kita Kristen ngurusin yang kayak begitu. Urusan kita adalah bagaimana kita melakukan firman Tuhan yang disuruhkan kepada kita. Contoh, jangan kamu, mencuri. Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Apalagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi, itu tugas kita melakukan itu. Memberitakan firman Tuhan. Ya kan? Memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Penebus dosa. Di mana kita setiap manusia memerlukan Dia, Sang Juru Selamat. Begitu. Kita memerlukan seorang penebus karena kita berdosa. Siapa yang akan membenarkan kita? Karena kita tidak punya suatu hal yang kita dapat berdiri di hadapan pengadilan akhir. Begitu, hanya Yesuslah yang mampu membenarkan kita. Karena tidak ada seorang pun orang yang benar. Tidak ada seorang pun orang yang sempurna melakukan kebenaran. Hanya Yesus. Makanya oleh karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam, maka semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula, yaitu Yesus, maka setiap orang juga akan dibenarkan bagi siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu yang kita beritakan. Seperti itu. Oke? Terima kasih, Bang Edi. Sama-sama, Bang. Sukses selalu, Oke. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Saya turunkan ya. Secara teologis, apa yang disampaikan Edis sebenarnya berada dalam kerangka yang bisa dipahami jika dilihat dari dua lapisan. Lapisan iman internal dan lapisan strategi apologetika dalam debat. Pertama, dalam iman Kristen yang bersumber dari Alkitab dan dirumuskan secara sistematis sejak gereja mula-mula. Konsep Tritunggal menegaskan bahwa Allah itu Esa dalam hakikat, tetapi tiga dalam pribadi. Bapa, Firman atau Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda, namun tidak terpisah. Pernyataan seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tidak dimaksudkan untuk menjumlahkan tiga entitas, melainkan menegaskan kesatuan hakikat ilahi yang sama. Dalam konteks ini, apa yang sering disalahpahami oleh lawan debat
adalah penggunaan kategori matematis terhadap realitas metafisik. Dalam teologi klasik, Allah tidak berada dalam kategori kuantitas seperti benda. Karena itu, pendekatan berapa jumlah Tuhan adalah kesalahan kategori, karena mencoba mengukur yang ilahi dengan logika benda fisik. Kedua, dalam konteks debat, Edis menggunakan metode yang dalam dunia apologetika dikenal sebagai retorsi argumentatif, yaitu membalik cara berpikir lawan mereka untuk menunjukkan inkonsistensi logika mereka. Ketika lawan menggunakan analogi sederhana seperti apel atau hitungan angka untuk membuktikan Tritunggal itu 3 Tuhan, maka metode itu dibalik untuk menunjukkan bahwa pendekatan tersebut juga bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten dalam kerangka mereka sendiri. Ini bukan berarti Edis sedang mengajarkan bahwa Allah itu 3 secara ontologis, melainkan sedang mengikuti pola pikir lawan untuk membongkar kelemahannya. Dalam filsafat logika, ini dikenal sebagai reductio ad absurdum, membawa suatu argumen ke konsekuensi logisnya untuk menunjukkan absurditasnya. Ketiga, secara biblikal, penegasan bahwa Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa juga memiliki dasar teologis dalam relasi intratritunggali. Dalam Injil Yohanes, anak diperanakkan dan Roh Kudus keluar dari Bapa, yang dalam teologi disebut sebagai relasi asal, bukan penciptaan atau keberadaan terpisah. Artinya, tidak ada Allah asing dalam penyembahan kepada Kristus, karena Kristus adalah penyataan Allah itu sendiri. Keempat, poin penting yang ditegaskan dalam narasi Edis adalah prioritas iman, bahwa fokus utama kekristenan bukanlah spekulasi metafisik tentang hakikat Allah secara detail, melainkan ketaatan kepada kehendak Allah. Ini sejalan dengan tradisi teologi praktis dan ajaran Yesus sendiri, yang menekankan kasih, ketaatan, dan keselamatan sebagai inti kehidupan iman. Dengan demikian, secara akademis dan teologis, argumentasi Edis dapat dipahami sebagai benar dalam konteks strategi debat, tidak dimaksudkan sebagai definisi doktrin literal, sejalan dengan prinsip dasar teologi Tritunggal jika dipahami secara utuh. Masalah muncul bukan karena ajarannya, melainkan karena perbedaan konteks antara bahasa iman dan bahasa debat yang tidak dipahami oleh pendengar. Pada akhirnya, diskusi ini mengajarkan satu hal penting. Teologi tidak bisa direduksi menjadi sekedar logika sederhana tanpa kehilangan maknanya. Ketika doktrin sebesar Tritunggal dipaksa masuk ke dalam kerangka hitung-hitungan, maka yang hilang bukan hanya kedalaman makna, tetapi juga kebenaran itu sendiri. Apa yang dilakukan Edis bukanlah menyimpang dari iman, melainkan menggunakan strategi untuk membuka cara berpikir yang keliru. Namun bagi orang percaya, yang terpenting bukanlah memenangkan debat, melainkan memahami siapa Allah itu dan hidup dalam ketaatan kepadanya, karena disitulah inti iman Kristen yang sejati.